ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wat tabi'in salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Hadratul Muhtarumin ingkang den mulyaake Allah, dumateng para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, jemaah ingkang hadir di majelis maupun di luar kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita satu qada dan qadarnya sehingga kita bisa bermuajah bertemu dalam suasana taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kita akan mengkaji di dalam surah Az-Zumar mengenai masalah umur kita itu tinggal berapa tahun. Umur kita itu tinggal berapa tahun, kulo yakin mayoritas mboten ngertos. Kalau yang sudah kita lewati kita tahu, sisa yang belum kita lewati tinggal berapa tahun kita semuanya belum mengerti. Miturut surat di situ Allah berpesan, apa yang sudah aku hadapkan terhadapmu tentang masalah umur, gunakanlah, lekas kembali padaku, sebab hambaku yang tidak mau mengindahkan seruaku seperti ini, dia tidak akan pernah kutolong. Lebih-lebih setelah kematiannya. Tapi bagi hambaku yang betul-betul mendengarkan seruaku, kata Allah, tsumma tunsorun, mesti tak tolong. Dari ayat ini dikembalikan pada diri kita masing-masing, Pak. Kita mau mendengarkan seruan Allah ataukah sebaliknya? Saya pun tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang tidak mau mendengarkan seruan Allah, enggak. Karena setiap diri manusia punya hak masing-masing.
Cuman Allah mengapa memberikan warning, peringatan lewat seruan seperti ini? Semata-mata karena Allah sayang pada kita sebagai hambanya, supaya kita tidak terus menerus hati ini dalam keadaan gelap gulita. Hati ini biar tidak terus menerus dijajah oleh nafsu, dan atau jiwa ini biar menjadi jiwa yang merdeka. Itu aslinya Allah itu. Az-Zumar ayat 54 nomor itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya yakin kita semua manusia sebagai anak cucu Nabiullah Adam pernah ngalami masa di mana hati ini menjadi budaknya nafsu. Pasti. Tanda kalau kita menjadi budaknya nafsu, kita itu bergantung pada selain Allah. Bergantung. Satu sisi pun kita tidak sadar bahwasanya hanya Allah yang ada di dalam diri kita yang melayani kita. Kita ingin nafas, dinafaskan Allah. Keluar masuknya nafas, tanpa dinafaskan Allah ya ora bisa. Kita tidur, dinini bubukkan Allah. Kita bangun, ya dibangunkan Allah. Apapun kebutuhan kita sebagai manusia, tidak ada yang lain sesungguhnya yang melayani kita cuman Allah. Pun dibukti nih kalau Allah hidup itu fi kulli mukawwanat hayyun khafiyun wa huwa wujudullah. Di setiap diri kita sebagai manusia itu ada sang penggerak, sang pelayan. Orang Jawa mastani urip. Karena Allah itulah wujudnya dalam diri kita, akhirnya kita bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, seakan-akan bisa melakukan aktivitas apapun, seakan-akan tidak asli. Lah aslinya kita la haula wala quwata. Seakan-akan kayaknya kita yang bisa melakukan. Padahal itu terjadi semata-mata ada sang penggerak. Tiada lain kecuali hanyalah Allah. Loh, kita pernah mengalami masa di mana hati itu keadaan seperti itu, enggak sadar. Inilah salah satu tanda kalau jiwa kita itu jadi budaknya nafsu. Otomatis kami akan bergantung terhadap apa yang saya jadikan sebagai gantungan itu. Tergantung imanku. Padahal Allah sampun dawuh, apa akibat seseorang tatkala hatinya bergantung pada selain Allah? Walladzina kafaru, lan utawi piro-piro wong sing atine iku dalam kondisi tertutup. Kafaru iku di situ. Orang-orang yang hatinya itu tidak mau mendengarkan seruan Allah, iku auliya'uhum, utawi penolong mereka yang mereka jadikan sebagai penolong, iku atau gutu perkara saliyane Allah.
Contoh diri kita sendiri. Saya melakukan ibadah apapun terus ning atiku ada pengakuan yo karena aku bisanya ngelakoni, berarti aku diri ini kujadikan sebagai tumpuan, kujadikan sebagai keimanan bahwasanya aku bisa melakukan sholat, aku bisa melakukan aktivitas ini itu dan seterusnya. Otomatis kula ngendel-ngendelno apa akmaliyah saya. Apalagi cara kula niki rada mandi titik dungane. Umpama lah kebawa karomah ya Pak. Lho kok gak nyok tulung aku ngono, gak dadi anakmu mlebu nang TNI Polri. Lah ngoten nih. Bengi tak kajati, tak tirakati, tak wiridke. Iku namanya iktimad nafsu sing mlebu di dalam hati saya, sehingga saya ini ngunggul-ngunggulno lakuku. Lho ngendel-ngendelno lakuku. Kok gak aku ngono gak sukses. Jenenge dungane mati loh. Iku namanya iktimad. Ini nek cara Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, saya ini golongan orang-orang yang ingkar terhadap seruan Allah di atas tadi. Ingkar. Akibatnya bagaimana? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Justru apa yang jadi tumpuanku tadi akan menggelapkan hati saya sendiri terhadap Allah. Akhirnya sampai kapanpun hatiku buta terhadap Allah. Ini contoh pada diri saya sendiri. Sekarang contoh di luar saya. Ketika ada seseorang yang kurasa bisa menolong dan menyelesaikan masalahku, hatiku mesti beriman, ya si A itu yang bisa menolong. Padahal tanpa ku sadari, si A ini kalau tidak digerakkan Allah nolong, ya ora bisa nolong. Ini yang gak ku sadari. Gak bisa Pak, hatiku itu menemui Allah lewat kesadaran di situ mboten saged, sehingga wujudnya si A menjadi tutupnya hatiku terhadap Allah. Akhirnya Allah bagi saya itu gaib, Allah bagi saya buta saya padanya. Semua kita seperti itu Pak. Awalnya itu kapan posisi gelap hati ini, posisi jadi budaknya nafsu? Sejak kapan? Sejak mulai manjing akil balik, sejak kita masuk di zona atau masa dewasa. Jiwa ini Pak, kalau pas sudah masuk itu syahwat niki do bermunculan. Keinginan-keinginan yang didorong oleh nafsu dalam jiwa kita mesti terjadi. Sing kakung nek wis dewasa niku mesti pingin duwe pacar. Sing estri ya padha dene. Kalau sudah itu kita dapatkan, maka kita berkembang keinginannya. Pingin punya anak, terus berkembang, pingin sandang pangan papan niki kecukupan, bahkan mewah-mewah, nggak akan pernah habis. Loh, itu semuanya karena dorongan nafsu di dalam diri kita sejak akil balik. Entah sampai berapa puluh tahun kita akan dalam kondisi hati gelap terhadap Allah, atau disebut sebagai
jiwa yang terjajah oleh nafsunya sendiri. Makanya langsung Allah kasih wahyu terhadap kita untuk lekas tinggalkan jiwa itu dari masa yang seperti ini untuk menuju masa yang fitrah, untuk menuju masa di mana hati ini hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung terhadap tauhid tadi. Bapak Ibu, sebagai muqaddimah, itulah masa kita. Golongan manusia ada yang tinggal entah berapa tahun sadar, ada seorang bahkan kebanyakan itu sampai sedo dereng sadar hatta zurtumul maqabir, sampai sedo. Hati selalu dilalaikan oleh nafsu ini terhadap Allah dengan cara hati disuruh untuk bergantung terhadap kemewahan dunia. Hati, nek jasad nggak apa-apa Pak, jiwa kita itu yang nggak boleh. Lah nafsu mendorong kita ke arah situ. Inna nafsa la amaratum bisu. Lah ini nafsu mendorong terhadap jiwa ini untuk melalaikan Allah. Oleh sebab itu, bagi kita yang belum kembali kepada Allah lewat materi ini, monggo nek kerso bangsul langkung rumiyin sebelum kita dijemput yang namanya ajal. Terus bagi jenengan yang sudah kembali, bagaimana caranya kemakrifatan hati sampai datang Allah, cahaya makrifat ini semakin mencorong. Faslun ay hada faslun utawi iku bab kang nerangake ajil, lekaslah apa ruhaka ruh ira ilallahi marek lan nuju dateng Allah qabla ayyub bidoka ing dalem sadurunge yento jemput ka ing sira apa al mautu kematian. Wahai manusia, segeralah kembalilah ruhmu terhadap Tuhanmu sebelum dijemput yang namanya kematian. Qala dawuh sapa Allah taala fi surati Zumar ing dalam surat Az-Zumar ayat 54. Rupane ayat wa ani bulan podo baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh wa aslimu lahu lan serahno dirimu lahu menyang Allah. Oleh bali, oleh menyerahkan diri iku min qabli ayak tiyakumul azab sadurunge tekane pati. Pun wahai manusia, lekaslah ruhmu kembali kepada Tuhanmu dan serahkan dirimu kepadanya sebelum datangnya kematian. Apa sebab? Apa sebab jikalau kita tidak mau mendengarkan seruan Allah sehingga kita ketekan pati? Summa latun sorun. Jikalau memang demikian, summa latun sorun mongko nuli ora bakal nulungi sapa Allah ing mereka. Pun
Sebab oleh karena manusia belum pernah mati loh Pak, akhirnya mbayeno coba kongen mati kira-kira seminggu nih loh, dipendem terus mulai maneh beda mungkin. Ya etok-etok ngono ya, etok-etok mati dipendem dikai pelumpung wis ana njero kuburan kira-kira gedene 7 dina 7 wengi dijajal mawon rapopo, tapi yo kayak ono ventil. Terus engko apa yang terjadi di situ? Mboten napa-napa, kamar sampean kedut ya wis sak kuburan ngono kuwi, sanjang nang garwane, yah Bu aku tak ndekem sampean uruki maneh ya gedene 7 dina 7 weng. Makanya mengapa di dalam thariqah itu ketika saat be'an iki ya kebanyakan iku dibuntel kain di tangan nggih sampean ben eling kalau kita itu akan dijemput ajal cek lekat marek nang Gusti Allah. Bapak Ibu, ayat ini juga memberikan jawaban sebagai mukhalafah. Artinya apa? Ya jikalau ruhnya mau kembali kepada Allah sebelum kematian, maka ayatnya jawab summa tunsorun, pasti Allah akan menolong. Sampai jagakno guru sampeyan dibujuki tok wean menungsa lho maksudnya dibujuki tok waktu ana donya sampean dikongkon muja-muja ngapunten Kang ada ketika kita meninggal ngapunten ya ndelok gak. Sebab apa Pak? Sebab di situ di saat itu tidak ada yang bisa menolong, pertolongan itu tidak ada kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin kita akan ditolong oleh Allah sementara di saat waktu kita hidup kita lalai terhadap Allah. Uzkuruni azkurkum, padahal Allah dawuh yen awakmu eling nang aku ya aku bakal eling nang selirahmu. Itu mereka ndak kita itu apa? Jangankan makan minum kerja, sholat pun lalai, nggak sadar yang mendirikan sampai itu siapa, rukuk siapa, sujud siapa, yang membacakan rukun-rukun sholat siapa. Justru kita ngakoni itu bersumber dari diri kita sendiri. Lah niki loh, kita akan bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita makhluk yang sifatnya la haula wala quwata, ya mohon maaf, bisa menolong orang lain sementara menolong dirinya saja nggak bisa. Pernah saya kasih contoh, makhluk itu persis kados jenengan kali kula rokok ambek korean niku lho. Iki sifatnya la haula wala quwata. Biarkan sampai besok ya seperti ini terus. Nggak mungkin korean bisa memunculkan api, nggak mungkin rokok bisa memunculkan asap, betul mungkin. Kita nggak sadar itu. Apa sebabnya nggak sadar? Jawabannya adalah sebab karena hati kita telah lah tulis iki lho niki lho gede penak ya Bu, nek gede lah penak Bu nggih. Spidol Pak maksudnya. Monggo nggih pahami nemen nih. Yang ini kan sing ado-ado boleh ketinggal. Karena alasannya kita tidak mau menerima taklima Rasulillah, ajarani Rasulullah.
Mana? Berupa apa? Fi ilmi tauhidi, ing dalam ilmu ya niki pun niku alasan sing paling mendasar mengapa kita itu tidak mau mendengarkan seruan Allah, karena hati kita nggak mau alias menolak dengan ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Apa sih ilmu tauhid? Ilmu untuk mengesahkan Allah, ilmu untuk menunggalkan Tuhan. Makanya di dalam saudara saya yang ada di Kejawen, Pak, sistem sangkan paraning dumadi niku intinya adalah manunggaling kawula Gus, ya sama, mengesahkan Allah. Itu kita tolak, Pak. Padahal itulah satu-satunya akses supaya sampai kali kula niki qad tabayyana rusdu minal ghai, bisa meninggalkan kepentingan nafsu demi kepentingan Gusti Allah. Satu-satunya cara kita itu untuk keluar dari zona hati yang gelap menuju zona yang penuh dengan cahaya Allah, atau bahasa lain itulah salah satu cara kita untuk keluar dari perbudakan hawa nafsu sehingga menjadi jiwa yang merdeka. Wis tak tutuke Kak, sampean rahasiane wong Indonesia ya, khususnya wong Jawa, saat dijajah wong bangsa liya, dari sisi persenjataan tawon kalah. Persenjataan wong Indonesia pada saat itu apa sih Pak? Ketepil, jedolan, bambu runying, sing nggo tembak-tembak sing peluru ni gotri ku ya tentara TNI ku biyen. Tapi apa kok menang? Apa kok menang? Karena modalnya adalah keyakinan dan semangat, makanya disebut jihad. Sama. Kita itu nggak bisa Pak mengalahkan nafsu, nggak bisa. Sebab nafsu keadaan kita tidak mengerti pun di nafsu iku. Umum manusia ya, peden-gedenan Brontoyuda, yaiku perang lawan hawa. Lah niki. Sebab nafsu iku boten hanya mendorong kita untuk ngelakoni maksiat tok, ndak. Dikongkon sobo kafe, mangku purel, boten niku tok. Nafsu iblis iku nggih ngongkon salat, Pak. Lho gak percaya sampean? Nek ilmu syariah ngapunten dereng wonten keterangan iki. Supaya kita niki nafsu akan melarang jenengan ini dikala sholat dan seterusnya itu ati sampen iling nang Allah, dilarang. Amin. Dilarang ati sampen sadar kalau semua ini sumberi sangka Gusti Allah, dilarang. Sehingga ojo heran ketika kita sholat itu ning ati sik ngadep sak liyane Gusti Allah, iku makhluk berupa surga dan pahala, didorong terus sampai disemangati, pokoknya krono makhluk, boten angsal karena Allah lillahi ta'ala, boten angsal. Sehingga ketika Allah dawuhke lewat utusani Muhammad membawa dinu tauhid, dinul haq, ditolak. Akhirnya lah ngini sampean ke sampai awak dewi api-apian laku taat. Dalam sisi lain orang yang tidak tahu, ati iku pengen diwahni wong. Lho nggih. Lho iku nafsu. Dorongane nafsu. Kita ingin tahu apakah ini dorongan nafsu atau dorongan Allah? Sederhana aja, Pak. Contoh jenengan sholat. Kalau di dalam sholat iku jenengan tidak pernah ngakoni sumbere iso sholat teko awak dhewe,
justru malah yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, maka itulah dikatakan seruan atau dorongan sangka Gusti. Hanya berapa gelintir yang atine wong itu seperti, hanya beberapa gelintir. Hanya hamba yang dipilih aja Pak yang bisa berjalan laku yang seperti ini. Sinten wong sing dipilih adalah orang yang mau menerima ajaran dan mengikuti teladani Kanjeng, khususnya ning jalur tauhid. Sebab lewat jalur tauhid inilah yang Allah katakan sebagai teladan Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, rupane uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Dalam hati seseorang ada keinginan untuk berjumpa pada Allah karena rindu ingin ketemu Allah. Padahal mayoritas hati seseorang itu kepingin ketemu sukses dunya. Ayo mau nggak tak taboki. Loh kita semuanya gitu Pak, dulunya gitu. Oleh karena hati kita sekarang diposisikan Allah sebagai hamba yang dipilih, otomatis di dalam hati jenengan wonten rasa ingin jumpa pada Allah. Akhirnya solusi ini Allah berikan berbentuk apa? Difahamkan tentang ilmu hamean, tentang tauhid itu difahamkan, khususnya dipahamkan tentang dzikir, digemehke Gusti Allah dan jenengan terima dzikir itu untuk mencapai derajat muttaqin atau derajat ma'rifat, dikasihkan. Nyun sewu, dzikir yang ku maksud di sini Pak, tidak semua orang mau, nggak mau. Nek takoki napa sik repot. repot itu alasan nafsu dalam diri kita aja Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama sudah diterima ilmu ini, inilah orang yang Allah pilih. Berarti orang yang Allah tidak pilih adalah orang yang tidak mau alias menolak datangnya ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Inilah Pak yang menjadikan khatamallahu ala qulubihim, hati kita dikunci Allah sampai sedo, naudzubillah. Setelah ini sudah kita terima, ini solusi Allah. Min sarhil ayatil a'lah, iku setengah saking keterangan ayat di atas. Ayat di atas berarti surat Az-Zumar 54 tadi loh ya, seruan Allah untuk kembali. Anna jami'an nasi utawi sak temene akeh-akeh menungso iku saya mutuna mesti bakal mati, nemoni kematian. Wajibulan wajib apa ayasta'idu, nyiapake sira kabeh limuwajihatil marhalatil khalidati, nyiapake marang madhep menghadapi alam atau masa yang kekal. Itulah yang disebut Rasulullah sebagai wal yaumal akhirah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Itulah alam akhirat. Bicara alam akhirat, dulu Pak, kita itu dikasih tahu besok kalau sudah habis kiamat. Ternyata sekarang Pak. Sekarang alam akhirat itu sekarang. Tinggal jenengan mau masuk ke alam akhirat atau masih tetap seneng nih alam dunia. Pundi sih alam akhirat ini bon. Kalau alam akhirat ini besok, mengapa muncul surah Al-Ahzab 21 sebagai teladan Rasulullah?
Dan atau surat Al-Qasas ayat 77. Nek Allah merintahake berarti mohon maaf, sesuatu yang diperintah ini wis disiapi. Model kareng ini, Pak monggo kopi ini diunjuk. Kulo sanjang ngoten berarti kopinya sudah jadi. Loh, kita itu disuruh neladani Rasulullah dalam hati supaya ada keinginan, dorongan untuk kemauan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah. Ya alam akhirat iki. Gambaran ya napa nek mlebu alam akhirat. Ngeten. Alam akhirat iku ya ono ing dalem ada di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Dikatakan jiwa atau ruh itu bisa masuk ke alam akhirat ketika jenengan berlakunya ibadah iku dalam diri jenengan, hati sampan sudah kefanaan diri jenengan. Kalau jenengan yang bukan yang melakukan, justru dalam hati sampean sumber kabeh iku sangka Gusti. Loh, berarti tondo jiwa sampean sudah masuk alam akhirat. Dalam ayat lain Allah katakan bisa babi dzikrillah, karena sebab hatimu sadar eling nang Gusti Allah ning alam akhirat ikulah hatimu akan menjadi damai, bahagia. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Ya ini sebuah bukti bahwasanya ketika saat di dunia masih berlaku ini, alam akhirat itu sudah ada. Tinggal kita mau masuk apa enggak. Kuncinya bisa nih masuk wal yaumal akhirat. Terus si ayat wa dzakarallaha katsir. Kok ngekeh no dzikir, ngekeh no dzikir, eling sadar hati yang kita itu bukan siapa-siapa, bahwasanya kita tidak bisa apa-apa, bahwasanya kita tidak memiliki apa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Lebih jelas, hanya hati orang yang dipilih Allah lah akan sadar, kalau tidak nggak akan. Makanya berbicara tentang nur ma'rifat itu hanya hamba yang dipilih. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Man wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man, berarti sing gak dipilih iku ora bakal ning atine iku murup cahaya makrifate. Lah cahaya makrifat itu menyala, Allah nyalakan. Mohon maaf nek ngomong proses iku sebab karena jenengan iki atine selalu berzikir. Ini dari sistem ilmu loh ya. Tapi kalau kita kembali kodok dan wirid, atau kodok dan ikhtiar, kodok atau doa, mboten. Nur makrifat ditekakno, anugerah diwenehke, peparing Allah paringke, iku ra sebab teko doa ikhtiar atau wirid, mboten. Karena apa? Karena rahmati Gusti Allah. Iku maksude supaya kita itu cegak gampang ngaku. Wabot lho Pak, ngene estu wabot. Karena apa? Faktanya secara logis kita yang melakukan, gitu loh. Satu sisi sangatlah samar Allahnya, tapi Allah itu tidak akan samar bagi hati jenengan tatkala nur makrifat itu sudah Allah nyalakan di dalam hati kita sebagai manusia. Amal umuruh anapun utawi piro-piro perkoroh alati kang alaina iku tetep alaina iku wajib ing atase kita apa ikdaduha utawi persiapan ha ing umur
fahiyah mongko utawi persiapan atau ikda iku opo wae. Artinya gini, adapun hal-hal yang harus kita persiapkan itu apa? Untuk meninggalkan alam gelap menuju alam terang, untuk menjadi jiwa yang merdeka, apa yang harus kita siapkan? Tadi sudah saya singgung, satu, harus menerima ajaran Rasulullah. Nomor dua, kalau ilmu itu sudah kita terima, watohir nafsaka mimma siwallah, watohir lan podom berseni siro nafsaka ing ruh iro, bersehake mimma saking opo siwallahi kang sakliyane Allah fi qalbika ing dalem ati iro. Carane bitazkiyati nafsi kelawan nyucekake jiwa bil ilmi wal amali wal istiqomah, dengan cara selalu hati ini tiga hal: ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang kusebut sebagai uzlah. Inilah yang kusebut hati sampean sebagai hati yang selalu zikir pada Allah, sadar merasakan kehadiran wujud Allah dalam diri atau di luar diri sebagai sang penggerak. Niki yang harus kita lakukan terus menerus. Dan ketika jenengan mendawamkan zikir yang seperti ini, inilah yang disebut sebagai tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Atau ulama tasawuf mengatakan iku yang disebut orang-orang yang berperang melawan hawa nafsu. Wajahidu fi sabilillah. Ya ini. Yang ketiga, wajibulan wajib alal qalbi ngatasé ati apa sing wajib ayu khafidho ing yen to njaga ngreksa ala zikri ngatasé zikir daiman kelawan langgeng fi jamiil ahwal oleh njaga ing dalam sekabeh keadaan. Ibu khet rapopo ati sampean zikir rasa atau zikir kesadaran, justru iki wajib hukumi bagi kita yang sudah Allah pilih, apalagi tidak khed. Mengapa boleh padahal kita mengandung hadas? Karena hadas itu ada kaitannya hadas khed, hadas kecil, hadas besar junub, itu hubungannya sampai jasmani. Lah ruh, hadase ruh imane nang sakliyane Gusti Allah, ya iki sing harus dibersihkan. Makanya nggak apa-apa jenengan yang WC misalnya nggih ati dzikir rasa boten napa-napa, sing boten angsalkan jenengan dzikir secara jari nangane WC la ilaha illallah tahlilan apa ya apa boten angsal. Hukum syariat tidak memperbolehkan. Bon. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala fi suratil ahzab, ing dalam surat al-ahzab ayat al-khadiyati wal arba'in watsaniyati wal arba'un. Jadi ayat 41 dan 42. Iki dasar wajib jenengan ngrekso dzikir di dalam segala keadaan. Rupane ayat ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru dosa daro sira kabeh, do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Sadar zikir yang bagaimana? Dzikron dengan sadar yang sebenar-benarnya sadar, dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir. Inilah Pak yang ku maksud sirul asrar. Mboten dijelasno sirul asrar ning kono.
akan ketemu sampean ikut tafsir atau sarai dikron niki lamuno sampean mau buka kitab atau Al-Qur'anul Qadim baru ketemu. Oh, yang dimaksud dikron niki adalah sejatine dikir sadar iku yen ning ati nyadari tekane hadiri wujude urip, wujude Allah ya urip dalam dan di luar diri sebagai sang penggerak. Ya niku maksudnya dikir. Kathiron olehnya dikir kudu sing akeh. Artinya tidak terbatas. Telu ya akeh lho Pak, telu niku. Jamak, telu iku jamak. Artinya apa sih Pak? Ya wis sak mampu jenengan. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 191 malah pewenak ya. Kuwi dikir ambek ngadeg ya kenek. Boleh. Ambek duduk ya boleh. Berhubung umur kita itu di atas 50 Pak. Dengkek nek gak disendekno niku umat. 10 menit kemeng kabel ngoten nggih. Sampeyan delok, makane aku gak usah ngaji suwe-suwe. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, boleh ambek berbaring. Wah iki enak. Menisan bablas turu. Lah, boleh Pak. Inilah cara jenengan ini untuk meninggalkan jiwa dari selain Allah disebut tauhid dalam rangka sampai marak bertemu Allah. Dikiri rasa iku mang sirul asrar. Carane praktek bagaimana? Ya sudah, sampean meneng mawon ati kudu ngrasakno kehadiran wujude urip ning awak sampean iku sebagai sang penggerak. Akhirnya sampean nanti didorong Allah mboten ngaku-ngaku akhirnya. Terus lagi ditanamkan Allah dalam hati sampean untuk menyatakan Allahnya yang agawi. Nah, kalau sudah ada di sini, maka jenengan ini sudah ditarik Allah di alam fana. Iki wonten 3 ngalam. Pertama ngalam muraqabah, loro ngalam fana, telu ngalam ma'rifat. Malam pertemuan terhadap Allah. Muraqabah niku ngalam sampean iki bahwasanya Allah wujude sudah terasa dekat. Ning ati lho ya. Ngraosake ngoten berarti jenengan on alam muraqabah, ditaruh Allah ning alam muraqabah. Sebabnya apa? Hati manusia itu ditarik Allah, dimasukkan di alam muraqabah karena pertama menerima ilmu ajaran Rasulullah, kedua mengamalkan. Dzikir kuwi mau sampun apa? Sampun mendapatkan akses dzikir untuk bisa sampai pada Allah, ketemu pun. Terus boso sampai lampai terus menerus, maka disitulah Allah akan menarik jiwa sampai itu ke alam yang nomor 2, alam fana. Alam di mana ati sampai iki wis lali, wis gak ono perkara-perkara sakliyane Allah kecuali hanyalah Allah. Bahkan dirinya sendiri sudah Allah lalaikan. Jadi kewujudannya sakliyane Allah dalam hati sampean sudah nggak ada, termasuk diri kita. Sehingga laku nopo mawon terhadap diri jenengan atau dalam orang lain, makhluk lain, ati sampean bergemuruh menyatakan Allahnya yang agawi. Wis disitulah Pak, akhirnya Allah ngangkat sampean ning ngalam makrifat. Wis bar ngono mati ya ora apa-apa. Lho nggih. Sampean wis ana kun lah akhire ngene. Dobol ternyata donya iki mbocok. Ngoten estu. Kan sudah Allah terangkan. Wa mal hayatud dunya, ora ana utawi kehidupan kenikmatan alam dunya iku illa mataul kejaba isine mbojo. Lah sadar jenengan nek selama ini dihapusi lah ya ikilah Pak.
Wis mesti wong kados sing kaya ngene niki ketika sedo mesti husnul khotimah. Gak kate amin iku wis mesti. Karena ketetapan hukum pasti atau ingkrah sudah sampai dapatkan. Selama ini kan kebanyakan kita kan tidak mendapatkan, belum tahu mendapatkan hukum pasti toh. Semuanya insya Allah itu artinya iya nek iya, enggak nek enggak. Orang ngerti wis apa karepe Gusti Allah. Nek dikersakno Allah mlebu surga ya mlebu, nek ora ya ora. Nek dikersakno ketrima salat ibadah ya diterima, nek ora ya ora. Dadi cara sampean kali kula niki uripe nanggung. Mati gak mati, urip gak urip. La yamutu wala yahya. Allah. Bapak Ibu hadirin ngapunten kang kathah. Niku kula lagi di Jakarta. Nggih, maghrib niku pas maghrib kula wonten griya. Dadi kula king Jakarta mulai injing wau mantuk lah kok pesawatnya agak terlambat. Terlambat niku jenenge delay ya. Nggih. Lah kok ndugi Bandara Juanda Sidoarjo niki sekitar jam 4 lebih. Jam 4 lebih. Wah, iki gak nutut iki. Setengah 5 ngoten punjul. Piye iki? Iki langsung nang candi apa mulih kula ngoten wau. Nek nang candi engko agung kok dikira golek nggon adus. Dikira macam-macam wis tak lajokno ae sak tutut alhamdulillah maghrib dugi griya pun adus-adus salat maghrib langsung berangkat mriki. Nggih, iwuh turune nggih. Turuk pesawat ya napa sih Pak sampean dhewe. Ndedeg ngene. Ditekuk ya anune niku mboten angsal. Nekuk iku nggih mek tuwitik. Dadi ya rada kemeng. Ya ora apa-apa. Nggih wae bongko lak bongko. Ngoten mawon. Wae ngaji tetep ngaji. Tapi aku yakin nek durung waktune matek ya ora matek. Nek wis waktune matek gak usah digolek ya matek-matek dhewe. Gak usah dijaluk. Bon, kita lanjut. Wasabbihuhu lan padha nyucikake sira kabeh. Hu niki nek cara makna murad niku nangane muhakamah. Hu iki isine nanggone Gusti Allah. Bertasbihlah kamu kepadanya. Padahal nek cara tak ambil dari sisi mutasabiha sucekno atimu iku ngoten lho. Sangka perkara-perkara yang sudah kadung masuk di dalam hati jenengan. Apa? Ya iku isine dunya. Bersenono. Bukrata wa asilan baik siang maupun mal. Artinya apa, Pak? Jenengan iki kongkon dikir sing ukeh manglu. Terusno tidak mengenal waktu baik siang maupun malam. Sucekno. Lah Gusti Allah wis suci kok disucikan iki piye? Sing perlu disucikan niku hati kita. Lho ngoten lho. Bukan Allah yang kita sucikan. Lah nyapa? Gusti Allah wis suci kok. Inilah banyak kefahaman-kefahaman dalam beberapa kalimah itu kita itu karena keterbatasan penglihatan hati tentang ma'rifatullah. Akhirnya ya kita bertasbih, kita mensucikan terhadap Tuhan. Padahal Tuhan wis suci. Asline ngono, sucekno atimu iku sangka perkara-perkara sakliyane Allah yang sudah kadung masuk sehingga kita imani tadi. Inilah Pak, 3 syarat inilah yang harus panjenengan kali kula lakoni dalam rangka pembebasan jiwa dari belenggunya hawa. Lakukanlah ini sebelum kematian datang sesuai dengan firman Allah tadi dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Pun wa qala aidan dalam surat
Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Lekaslah, larilah kau nuju nang Allah. Iki waktunya wis sempit. Saya hadir di sini, inni lakum, sak temene saya, sesungguhnya saya terhadap diri kamu sekalian wahai umat manusia, iku nadhirun, sebagai orang yang disuruh Allah membawa peringatan, mubinun, yang nyata. Ini akan bisa diterima hanya bagi hati yang sudah sadar bahwasanya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itulah sesuatu yang paling mahal harganya. Makanya saking larangi ora pate ono sing gelem bahas alias longko lah gitu. Tapi bagaimana resikonya Rasulullah? Dibunuh Pak kali kafir Quraisy. Akhirnya muncul ayat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga Rasulullah mengapa beliau itu kok disarekke nang nggone Madinah. Padahal kutha sing rame iku adalah kutha Ka'bah yo tapi apa Kanjeng Nabi kok nyisih disarekke nang nggone Madinah. Karena pada saat itu Pak Nyun Sewu disebut kaum Ansor iku sebagai penolong rombongane Rasulullah. Lah Rasulullah kali rombongan disebut kaum Muhajirin. Lah di dalamnya kaum Ansor niki adalah termasuk orang Nasrani. Ada Pak, tapi betul-betul menjalankan wahyu Allah, Injil dari Allah. Sebutannya pangeran ya Allah nek cara saiki. Cara sami kali wong Jawa Gusti Allah utawa pangeran. Nek cara Quran Allahu Rabbi. Wis ojo gelut masalah jeneng. Gusti Allah, bah aku kok celuk son, kok celuk sin, kok celuk sun, rapopo. Sing penting atimu khudur menyang aku. Ingat, udhkuruni adzkurkum. Jikalau kau ingat aku akan ingat padamu. Artinya, jikalau jenengan itu ada kesadaran hati bahwasanya segala hal apapun sumber dari Allah. Fahuwa hasbuhu. Surat At-Tolak ayat 3. Iku sama halnya kita itu pasrah datang Allah. Berarti fahuwa hasbuhu. Sedaya kebutuhan dunia akhirat Allah bimbing Pak langsung jenengan kali kula. Jasad ya selalu diwenehi Allah kebutuhane. Roh kebutuhane roh itu dikir sampai dikiring Allah, dituntun Allah piyambak masuk dalam alam akhirat niki. Jadi ojo sampak jenengan iki mlebu alam akhirat sing jarene sok nek wis bareng dunyane dikukut. Ojo. Saiki belajarlah kita itu untuk masuk ke alam akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah, carilah, perolehlah apa yang sudah Allah anugerahkan terhadapmu. Apa itu darul akhirah, alam akhirat. Ini tadi carane harga mati harus jiwa ninggalkan alam dunia, yaitu alam tipu-tipu. Tinggal no yang disebut fana itu. Carane dzikir wau baru bisa masuk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sebagai materi kami pada kesempatan malam hari ini. Saya ulangi, jangan mati dulu, kembalilah jiwamu ke Allah di alam akhirat. Mekaten kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo kula aturi. Nggih, saged didamel mboten petang wulan, 1 bulan mboten, 2 bulan 1 kali bisa. Ning Sudarjo niki kan wonten papat ya toh. Ya engko sik nek wis longgar nulis kitab, mengki tak kabari dhewe. Lho ngoten lho. Ngoten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal Gus di Al-Qur'an ada doa gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas solihin. Ini adalah doa
atau rintian orang yang sudah meninggal di alam kubur, menuntut para malaikat, menuntut Allah untuk dikembalikan lagi ke alam dunia. Namun rintian ini tidak diterima oleh Allah. Yang saya tanyakan, dia meninggal dunia belum ada sempat taubat, terus ya belum pernah lah mengikuti pengajian Gus Mukhlason mungkin. Lah ini gimana Gus? Rintian ini apa enggak ada rahmat dari Allah karena belum paham sama sekali? Padahal Rasulullah pernah ditanya juga, kapan kiamat ya Rasul? Rasul kembali bertanya kepada sahabatnya, apa yang kamu siapkan? Kok tanya kapan kiamat? Akhirnya sahabat menjawab, kami belum siap, kami belum ada persiapan, namun kami sangat mencintai jenengan ya Rasul. Mohon Kiai Mukhlason untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Gusti Allah niku pewenak jape kasep. Dulu kamu sudah kuingatkan lewat utusaku, tapi kupingmu epok-epok gak kerung. Iku asli ingatan. Hatta idza ja'athum as-sa'ah bahdatan. Semua jiwa manusia ketika saat itu datang, kabeh padha ndrenginging, kecuali mereka yang menghiraukan atas seruan Allah. Semuanya ndrenginging, njaluk mulai, minta dikembalikan ke alam dunia. Walaupun sesaat dia akan melakukan taubatan nasuha, tapi Gusti Allah kasep. Oke, kalau kita bicara masalah utusan yang menyampaikan, terus bagaimana orang-orang sing wonten gunung, ya toh? Alas kayak Tarsan misalnya, Pak, ayat itu tidak hanya lewat Qur'aniyah saja, juga Allah memberikan peringatan lewat kauniyah. Apa kauniyah? Alam. Alam. Quran ini sebuah wahyu, ayat-ayat Allah yang tertulis. Di dalam tulisan itu tersirat. Yang tersirat inilah yang banyak manusia tidak mau peduli. Tersiratnya. Yang dibahas, yang digagas itu namun hanya tertulis saja. Sementara yang tersirat itu dibiarkan. Bapak Ibu, kauniyah itu juga begitu. Alam niki juga menyimpan ayat yang tersirat. Makanya dulu yuk Pak ya, ning Jawa niku kan gak iso, nggak bisa membaca Quran, ya dah. Kauniyah itu akhirnya dimunculnya kitab namanya kuno. Disuruh kauniyah, wangel wong Jawa itu. Akhirnya kuno, kesebut kitab kuno. Tulisannya gak kena diwaca Pak. Nggih. Mboten saged diwaca. Sebab tulisannya itu abstrak. Abstrak. Melungker-melungker, wajik, kotak, bunder. Apa iki karepe? Kayak bola bundel ini lho. Loh, Quran sing sampean waca sekarang ada sandangane, ada sukune, ada fathah kasroh. Dulunya tidak ada. Asal muasal mboten wonten. Akhirnya versi Utsmaniyah disempurnakan sampai kita itu sekarang bisa membaca alif fathah a, alif kasroi, alif doma u,
A I U. Lah saiki gak ngoten. Mboten diecah. Moro A langsung I U. Makanya anak-anak sekarang disuruh ngejal mboten saged. Karena mboten dikasih tahu. Alif di fathah ngono mboten diterangno fathah enggak. A langsung. Memang cepet, Pak. Cepet perkembangan ini. Kalau dulu diejah. Terus sebelum diejah itu malah nemen. Makanya mengapa ayat pertama yang Allah turunkan terhadap beliau Kanjeng Nabi ku surat Al-Iqra. Iqra, bacalah. Karpe disuruh untuk menerjemahkan wahyu itu maksudnya apa? Pelajarono. Artinya di dalam ayat-ayat yang tertulis yang disebut Al-Qur'anul Karim wocon golek-ono yang tersirat. Kauniyah yang ngono sama. Makanya kula nek wis kitab awal selesai, maka tersirat itu akan kami tulis urusan pro dan kontras. Pikir buribun. Wong maksud dan tujuannya ben paham kok. Maqasidul a'dam. Makholi syahid tujuan Allah wahyu. Misal apa sih? Hati jenengan kali kula bendong lho ngoten. Biar tidak hanya membaca. Apa sih maksudnya bismillahirrahmanirrahim? Cek ra maca. Cek memahami, menghayati di dalam bismillah itu apa sih maksudnya. Gitu loh nanti. Bapak Ibu, memang iya. Semua jiwa ruh manusia ketika saat di dunia belum mau kembali, dia kok ya sudah meninggal. Rintihan yang mereka alami, dia hanya satu, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat, supaya dia melakukan taubatan nasuha. Yuk gak mungkin, Pak. Karena kesempatan yang sudah Allah berikan itu beliau abaikan. Berapa kali utusan Allah menyampaikan hal ini, tapi mereka gak malah nyedek, malah ngalih. Nggih ngapunten lho Pak ingkang kathah. Kita semuanya dulu asalnya ngingoten ya seperti itu. Awal-awal mendengarkan tentang ilmu tauhid, ngaji apa ya? Lah ngoten. Apalagi jenengan kali kula sing didasari dengan alim ilmu syariah. Wis gak cocok wong Fatihah ya gak iso cocok. Maca Al-Fatihah Al-Fatihah wis gak sah. Nggih Pak. Estu. Maca Quran makharijul hurufnya enggak sesuai dosa. Lah ngoten nggih? Ngomong enggaknya ini korban kita itu. Loh, masa-masa seperti itu Pak wajib bagi kita saat kita tarbiyatul ibtidaiyah, wasanawiyah, wa aliyah. Wajib. Tapi setelah itu ndang belajar musawirin dan belajar no ilmu tauhid. Ojo mbolet ae nang nggone ibtidak ya pelajaran salat ya ngono. Munggah sanawiyah ya ngono tok. Aliyah ya ngono. Sampak tuwek ya nek gak ngadeg ya rukuk. Rukuk sujud lho. Mbok ya liyane po. Misale ngapunten Kang Kathah, piye carane ngadeg maksude iki ya apa ben nang Gusti Allah. Rukuke ya apa ben dunung. Mestine gak ngono. Mboten ya. Wis pokoke biyen Mbah ngomong ngono ya wis ngene iki pokoke. Repot Pak nek wis dia. Jiwa kita, ruh kita, barzah itu kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wallatina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Begitulah kekasih Allah. Enggak ono perkara sing dikhawatirke. Karena sing dikhawatirkan enggak ada. Contoh, nek sampean mantuk ndugi mriki pulang nanti ke rumah masing-masing, mripat yo gak utuh, dalan yo padang, gak khawatir. Gak khawatir, mesti nyampe amen. Coba jenengan kali kula, mulya merem. Wis gak usah kabeh, wong lorong ae didelok teko mburi. Kok ngon merem. Mantuk.
keadaan hati sampean Pak Mamang, aku kok ngicai watu nom tagak lho, keceglung gotok gak lho, nek gak percaya sampean jajan. Mesti gitu Pak. Sama ketika ruh kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, untuk sampai ke rahmat Allah mboten saged. Karena meripate ruh sampean kali kula masih kelebu meripat hati yang buta. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Jangankan di dunia, di akhirat pun gelap gulita. Ya wis itu. Makane nderngingi Gusti baleno maneh ya. Kok kula dadi Gusti Allah? Kok kula ya? Gusti Allah ngomong kasep lah ngono. Cok cara kula tak tutuk ambek spidol. Yen wangkot mbiyen ngoten. Pak nyun sewu, kami menjelaskan atau menyampaikan, menadirkan hal seperti itu karena bentuk sayangku padamu. Estu. Kalau dikembalikan pada Allah, itulah bentuk sayangnya Allah pada kita. Kok umpama lala apa lho Pak, kula capek-capek mrene ana omah kelon po. Ya ta ya? Lho itu. Ayo dipikir titik mawon. Masih saya sendiri wis gak mengenal itu payah, habis dari Jakarta langsung cabut ke sini. Wis. Kula nggih ngapunten Kang Kathah, yen niku prinsip kula. Nek durung wae bangka ya gak bangka, nek wis wae bangka ya ngoten kula prinsip kula pun ngoten. Dengan cara Allah bagaimana membongkokan saya terserah Allah. Wis tak serahno. Gara-gara nyun sewu Pak, nek durung wayahe mati ketabak truk niku lho. Mboten napa-napa. Tapi nek wis wayahe alah kepreset titik gludeg sedo. Itu terjadi. Itu karena sudah waktunya, jalannya Allah sendiri mekaten. Terus bagaimana solusinya jiwa yang seperti itu? Adakah harapan untuk bisa ditolong? Jawabannya bisa. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Sebab pertolongan tidak ada kecuali bersumber dari Allah. Lah sekarang kita gadukkan dengan hadis Rasulullah. Idza matabnu Adam, tatkalane anak putu Adam itu meninggalkan dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, au ilmin yantafa'u bi, au waladin soleh. Lah niki sodakoh yo ra enek, amal apa maneh semua gak diterima, tinggal satu, yaitu anak soleh yang mau mendoakan. Anak soleh itu anak yang bagaimana? Yang sudah mencapai makrifat. Makanya awaladin solihin ditambahi solihin adalah anak yang sudah bagus hatinya, jiwanya pada Allah. Itulah anak yang sudah makrifat. Anak yang sudah makrifat ketika berdoa dalam hatinya tidak ngakoni dirinya yang berdoa. Mboten. Sudah fana keakuan diri. Berarti sinten Pak? Gusti. Loh di situ akhirnya dong wis ayate. Artine kirimo donga nang wong tuwa iku, tapi kuwi hatimu ojo kok akoni yen awakmu sing agawe. Lho ngoten niki. Lah iku tidak bisa kita lakukan manakala jiwa ini tidak Allah tarik di dalam alam fana. Sebetulnya sederhana. Jenengan nek wis ngerti sistem sirul asrar sampean jalanake wis mesti fana-fana sendiri itu nanti. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten yai niki pitakene rada kasar kedhik. Ingkang sampun disampaikan yai wau mulai awal ngantos akhir. Niku kan wonten teguran, wonten anjuran, wonten tuntunan nggih. Kata kalau wau menawi yang sampun balik niku kata-katae diperbudak nafsu. Wonten ayat malih wa anibu niku nggih. Kali Pak Firul. Tapi nek
ditingali teng kalimat la haula wala quwata illa billah niku mangke kan ngapunten nggih napa mawon kados termasuk wonten lebete setan jin saklintune nggih wonten Gusti Allah nggih wonten nafsu kita sedanten niki dateng lebete nafsu nggih wonten Gusti Allah sedanten perbuatan kita niku kan biiznillah setan nggodha kita sedanten itu kan biiznillah nafsu nggih mekaten tapi nggih pada akhirnya kan ingkang intine terakhir niku wau jenengan sampaiaken nurun ala nur niku wau dados sedanten niku napa kersane Gusti Allah menawi mekaten pripun nggih lajeng wonten surat Al-Mulk niku ayat kali malah benten malih Allah niku nyiptakaken gesang kalih seda niku damel uji kita sedanten supados semerap amalipun ingkang langkung sae pripun niku wae ngaten mawon ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas kita sebagai manusia itu hanya bisa membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi minoritas sing saged ngelampahi isine la haula wala quwata illa billah. Kalau lesan kita bisa baca, tapi hati ngetrapke maksude la haula wala quwata illa billah, mayoritas nggak bisa, nggak sesuai dengan fakta. Karena apa? Karena hati kita dalam keadaan gelap. Jadi perkara semua itu datangnya dari Allah, itu hanya berlaku hukum itu bagi kita yang sudah menduduki la haula wala quwata illa billah. Nafsu nggodha sing ngidini ya Gusti Allah. Kita tersesat, yang menyesatkan ya Allah. Kita dapat petunjuk, yang memberikan petunjuk ya Allah. Seta Gusti Allah gak pilih kasihan kok nek didelok ndugi mriku. Kalau kita nggak sadar, mesti nuduh Allah itu pilih kasih. Bapak Ibu, kalau toh semuanya itu datangnya dari Allah, apa yang terjadi di dalam maksiat, taat, balak, nikmat, itu dari Allah. Hukum nikile hanya berlaku bagi hati yang sudah tidak gelap. Tapi bagi hati kita yang gelap belum bisa berlaku. Akhirnya muncullah ayat, jikalau baik itu datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu jelek dari nafsumu sendiri. Ada dua penguasa. Ikile nek dawe Mbah Husain ini dadi wong sing dikum gak telas, dipe gak garing. Iki piye karepe ngoten. Artinya ini, kita dilewatkan Allah jalur malaikat. Malaikat kan membawa petunjuk. Nek iblis menyesatkan. Lah ngoten ta? Walaupun kita dilewatkan jalane nafsu, itu bisa jenengan jadikan bertemu Allah. Sehingga nafsu makhluk tidak bisa menghalangi hati sampean terhadap Allah. Nah, golongan kita yang menolak tauhid, jangankan lewat nafsu, lewat malaikat pun gak bisa kita itu bertemu Allah. Justru malaikat itulah yang menghijabi hati kita kepada Allah. Apa? Amun duwe rapalan apa?
Quran iki. Khodami malaikat. Akhirnya punya karomah, Pak. Des. Ngapunten ingkang kathah. Akhirnya kita bangga. Membanggakan diri dalam karomah itu. Ya niki sing disebut hakikatnya kita bertuhan kepada makhluk. Loh, ini akan menjadikan hijab bagi kita, bukan jalan. Untuk bisa kita liwati untuk menuju datang Allah, mboten saged. Contoh, kita berbuat taat lewat sholat. Contoh kecil aja. Iki fakta loh. Mengapa hati kita nggak bisa hudur Allah? Padahal iki taat. Apalagi maksiat. Yang ada hati kita teringat urusan-urusan dunia. Berarti ini tertanda walaupun jalan itu dilewatkan malaikat, tetap kita nggak bisa sowan ketemu Gusti. Padahal ayatnya ada ayat, Pak, yang menjelaskan bahkan mewajibkan jenengan waktu sholat wajib ketemu Allah. Al-Baqarah 238 sering saya sampaikan. Waqumu lillahi qanitin. Jalankanlah itu, lakukanlah sholat itu qanitin untuk bertemu Allah. Qanitin memakai makna ay khashi'in. Khashi'in ini khusyuk. Khusyuk itu berarti ketemu Gusti wajib. Mana dibuka di tengah masyarakat? Akhirnya sholat sampean kali kula pokoknya gugur kewajiban, pokoknya oleh surga, pokok oleh ganjar. Yes, ngoten tok. Di ngebang-ngebang. Jadi dari pertanyaan Bapak tadi terkait segala hal itu dari Allah, bagaimana kalau dimasukkan la haula wala quwata illa billah? Jawabannya, kita manusia mayoritas bisa membaca tapi mboten saged ngelampahi maksude la haula wala quwata illa billah. Berarti hukum kabeh sangka Allah tidak berlaku bagi kita yang hati kita masih gelap pada Allah. Dan hukum itu akan berlaku bagi kita yang jiwa hati ini sudah tidak mengenal gelap pada Allah, karena sudah bebas, merdeka dari kepentingan nafsu. Sehingga ketika nafsu mendorong kita untuk dohir melakukan perkara-perkara jelek, jenengan mesti dikudi Gusti Allah. Terus akhirnya nyawang Gusti Allah, gak nyawang nafsu ini. Dalam hikam ada 4 waktu yang disebut sebagai makhluk. Waktu 4 ini suatu saat akan dihadapkan Allah terhadap kita. Apa? Taat, maksiat, bala, nikmat. Lah bagi orang yang hatinya sudah sampai pada Allah, maka dia tidak akan bersaksi memandang, melihat makhluknya, tapi bersaksi memandang Allahnya. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada siapa-siapa dalam hal wujudnya, dalam hal yang melakukannya, illallah, kecuali hanya Allah. Oke, kasih wonten. Selamat malam Pak Rosid. Malam. Terima kasih. Setelah sekian lama ketemu lagi di sini. Yeah. Beberapa bulan yang lalu sempat saya bertanya kepada jenengan Pak Rosid tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan jawaban Pak Rosid ada salah satu kalimat wasilun tentang Muhammad Rasulullah. Waktu itu saya tanyakan di mana kedudukan Muhammad. Saya bisa menerima jawabannya Pak Rosid. Istilahnya uraian dari Pak Rosid yang kapan hari. Dalam Sirul Asrol terdapat 3 pintu yang selalu Pak Rosid tekankan. Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Dan dalam kesempatan ini tadi Pak Rosid menjelaskan tentang bagaimana konsepnya Kanjeng Nabi terhadap ketauhidan. Sehingga memang ada rumusan tentang apa sih ini? Sholawat. Nah,
dalam beberapa konsep, sholawat itu dijadikan wasilah untuk menuju keharibaan Gusti Allah. Apakah ini tidak bertentangan dengan sirul asror yang menekankan kepada langsung Gusti Allah, merasakan Gusti Allah, melihat Gusti Allah, dan menyatakan Gusti Allah? Seperti itu. Wasilah kepada Kanjeng Nabi, satu-satunya yang mengantarkan ruh kepada Gusti Allah. Konsep tersebut dari beberapa konsep yang saya tangkap. Apakah tidak bertentangan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seandainya tidak bertentangan, bagaimana mengharmoniskan atau menyelaraskan antara sirul asror dengan konsep sholawat? Yang ketiga, ini agak penting. Agak saja. Muhammad sebagai bapak dari roh atau bapak dari semesta, ketika kita bersolawat terus kepada Nur Muhammad atau kepada Muhammad, apa itu tidak menjadi hijab? Karena bagaimanapun beliau adalah makhluk. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat yang keliru dan kasar. Solawat, apakah konsepnya itu tidak bertentangan dengan dzikir sirul asror? Jawabannya ada dua. Bertentangan, yang kedua tidak. Sama dengan gini, kula niki garwa bebuju, beristri. Apakah istri itu tidak menjadikan hijab hatiku pada Allah? Jawabannya ada dua. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Dikatakan iya manakala kita tidak tahu siapa di balik istri. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Tanpa ada wujud sejatinya Allah dalam istri, gak mungkin seorang wanita, seorang istri bisa masakan kita, bisa melayani kita. Berhubung panjenengan bisa bersahadat, bersaksi pada urip hidupnya wujuding Gusti Allah dalam istri, maka istri itu tidak menjadi penghal. Sama sholawat. Sholawat itu wasilah sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, terhadap Allah lewat kanjeng. Lah ngoten ta? Padahal sholawat kanjeng Nabi ku ya makhluk, apa enggak menjadikan hijab? Kalau menjadikan hijab bertentangan Pak dengan fungsi sirul asrar. Kalau jenengan iki hati bisa bersaksi terhadap Allahnya di dalam Muhammad atau sholawat, maka nggak ada masalah. Artinya hal itu makhluk tidak akan menjadikan hijab hati sampean terhadap Gusti Allah. Tapi itu mayoritas, iya, ya, mayoritas jadi penghalang. Terus bagi siapa? Bagi golongan kita yang belum sampai ke makom fana. Itulah golongan am. Golongan am itu golongan umum. Golongan yang masih ada pelajarannya di tarbiyatul ibtidak, sanawi wa aliyah, belum ke musawirin. Artinya golongan kita sing ngaji ilmu syariat bloko. Titik. Wonge ya wis ngapunten brengose wis tau wis putih-putih kadang-kadang. Tapi sekolahnya si ibtidak. Wonten. Ngelmune maksudku sik ngelmu nom lho, ngoten lho. Paham nggih? Nah. Loh, kita dulu memang seperti itu. Berarti pertanyaan jenengan wau jawabane wonten kalih. Tergantung kita ada di golongan mana. Astajib lakum. Njaluk sira ni ing ingsun, nek gelem njaluk nang aku mongko tak sembadani penjalukan. Dihijab
Padahal makhluk nggih. Donga iku makhluk. Sing sampean jaluki ya makhluk. Rupa apa sing sampean jaluki? Ini saya katakan nafsu itu mendorong dohir laku taat. Tapi itu akan jadi hijab, keplok nafsu iku. Oh, wong kae salat pengin diwahni wong. Oh, wong iku salat pengin oleh ganjaran, seneng Pak. Mboten gandoli mboten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kuncinya itu hati kita menyertakan fungsi sirul asrar. Makhluk apapun itu tidak akan menjadikan penghalang. Karena ketika saat jenengan sudah Allah tarik di alam fana, jangankan makhluk sakliyane jenengan, mboten mungkin. Berhubung kita anggap asal itu fungsinya adalah meniadakan perkara yang hakikatnya tidak ada tapi kita anggap ada. Niki kalau di dalam dunia kejawen Pak, ngapunten disebut sebagai topo broto. Ngapunten nggih, meditasi untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya selain pangeran iku ora ono. Lho ngoten. Selain Allah itu tidak wujud. Wis, sekarang gini. Ben nalar keterangannya sampean ben paham. Makhluk asline asale lah mboten wonten to. Wontene adanya sebab diadakan oleh yang Oke. Bisa diterima niki. Oke. Tapi bukan berarti jenengan sudah menyandang hak sifat ada. Mboten. Mboten angsal. Ada sampean kali kula niki miturut syariate sebab diadakan oleh yang ada, dan inilah dijadikan kesempatan oleh iblis untuk supaya menanamkan dalam hati kita supaya ngaku-ngaku ada. Sebab kalau orang sudah jatuh pengakuan ada, jangan harap akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Tambah bingung ya kayak ngombe kopi, nah lo. Sekarang sampai tak giring dalam satu kalimat, apakah Anda ingin tahu sebetulnya yang ada? Oke, lakukanlah, kembali ke asalmu. Asal kita tidak ada. Oke, terus bagaimana caranya kita bisa kembali ke asal kita tidak ada? Kembalilah kepada fungsi sirul asrar, ilmu amal istiqomah. Ini Pak, kalau betul-betul jenengan sudah masuk di zona hakikat yang nggak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Terus yang tahu yang nyata yang ada itu siapa? Yo yang ada itu sendiri. Kak tambah bingung kan? Ini lho dulur. Mungkin jenengan nek pernah sinau ilmu sangkan paraning dumadi langsung nyaut. Nek jenengan pernah mengurai innalillahi wa inna ilaihi rajiun akan paham. Won kula tulis manisan dilokno wong. Wujud sing ada sebetulnya oke. Tak jenengno Allah miturut versi umat Islam. Turun namanya Nur Muhammad. Turun namanya Ruh. Turun namanya Insanul Kamil. Disebut Insanul Kamil, di sini ada badan ditambah ruh yang berbentuk menungso. Ini proses inna lillahi. Sekarang prosesnya wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana? Pun digosoi. Tisu, oke.
Semua mulai dari nama Insanul Kamil yang merasa wujud, Roh, Nur Muhammad, bahkan nama Allah. Tak tahu jenenge apa iki? Diem toh? Diem. Tandane diem. Di dalam hati sampean ada namanya Al-Fuad. Kanjeng Nabi dawuh ihsan anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Itulah makrifat. Dalam hati sampean iku merasa aku Allah. Itulah tauhid yang puncak. La ilaha illa ana pun puncak niku. Asale kan la ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha anta, la ilaha. Isine Quran tauhid iki ya ini. Sarengat torekot hakikat mak. Ya wis wacan dhewe, jeneng apa iki? Jadi kalau sudah di sini Pak, walaupun jenengan iki dihadapkan sistem sholawat atau sistem karomah apapun bentuknya selain Allah, nggak akan pengaruh, nggak akan menghijabi hati sampean. Tapi kalau jenengan belum sampai di sini, wong ilmune ditolak, justru cara wong rabi jari wong Jawa malah nambahi mungsu. Ayo, gitu. Wong Jawa kan ngono, lapole rabi, yes ben penak, enggak nambah musuh. Dadi mungsuh, enake sak kelenteng, remeke sak rendeng. Sampeyan tinggalilah, wis kita gak munafik Pak ya. Ketika kemanten anyar ucapane yang coba nek wis di anak loro telu. Insyaallah yangi ganti nang anak. Kadang-kadang nyantol nang rondo jarine arek-arek mosok kelambian kok lawas terus. Yo kadang-kadang ya tuku kelambian. Ngapunten Bu ingkang kathah Bu. Guyon Bu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tinggal melihat posisi kita ada di mana, ruh ini, makomi di mana. Nek makom wis jelas jadi penghalang. Jadi penghalang. Makanya kekasih wali-wali Gusti Allah dulu prosesnya itu majedubun kebanyakan. Mboten wasilun. Apa? Semuanya ditinggalkan secara fisik, lebih-lebih secara ruhaniyah, garwa, anak, dunya brono ditinggalno. Karena apa? Zaman antara yono, antara wayah yono ngelmu dulu itu. Lah sekarang zamannya antara bugo, antara wayah bugo badok. Nggih. Ditinggalno total jenderal. Akhirnya memang mudah nggak terhijabi karena pisah sudah nggih. Nggih nyun sewu beliaunya Buya Sahur ya. Mungkin ada yang kenal. Berapa tahun dia itu ke alas. Tinggalkan garwa, istri, anak, urusan dunia. Perlu ini untuk memurnikan tauhid. Banyak kekasih-kekasih Allah sing gak ketara, sing gak tau ngaji, kuatah. Kadang tadi pedagang, nggih? Tadi petani. Kadang tadi niku lho pedagang dodol tempe. Lah. Ndise cirine kekasih Allah itu jangan mengikuti pemahaman orang umum. Nek pemahaman orang umum iku ngeten, diwastani wali niku Gusti Allah kasih Allah. Roh perkara sadurunge kedaden. Pak nyun sewu nek tujuane golek ngono tak pendem 40 dina keturutan. Nek goleki ilmu kasab ngoten lho ya. Mung ngoten. Ayo kembali ning Quran. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu loh cirinya kekasih Allah itu. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu cirinya. Mana menyentuh kudu nasabe iki mboten enten. Mana berbicara kudu roh. Wong wedok celonoan kathoke ijo. Misale sing gak ketok-ketok lho ketok jare mboten.
roh perkara sing jange kedaden, mboten. Di situ cirinya la khaufun alaihim walahum ya. Hati sudah tidak ada lagi rasa khawatir, rasa wedi, rasa gelisah. Karena apa? Karena hatinya bergemuruh wujude Allah tok, sakliyane Allah gak wujud, makanya dia nggak akan takut. 1, 2, tahu semuanya sing ngatur Allah. Lah apa aku terus delap-delap? Ngerti delap? Jaluan. Lah apa? Lah wis kabeh Gusti Allah wis ngatur kuno. Gak njaluk ya diwenehi. Jadi beliau itu lugu di situ. Itulah waladina amanu, orang yang imannya sudah betul-betul ihsan, wa kanu yattaqun. Dikatakan ihsan karena dia sudah takwa. Takwa itu apa? Ilmu amal istiqomah tadi. Untuk mencapai makom derajat yang paling luhur, yaitu makrifat billah. Ada di situ. Boten ikut-ikut apa keterangannya wong ama, wong amba, wong am pokoknya wong nek roh isinya karepku ya iku wali. Loh aku ki ngucap assalamualaikum ning njero ati. Lah kok kono ngucap waalaikumsalam. Wah wali. Ngapunten Pak. Itu dunia kasaf Pak. Dunia kasaf penuh dengan tipuan. Mengapa saya berani seperti ini? Kula termasuk korban. Kulo mantan wong bejat ya kan. Mantan wong bejat di mata Allah Pak. Lebih-lebih di mata Allah dan juga di mata manusia. Apa? Saya mata manusia mantan orang bejat. Saya niku mantan narapidana. Ngapunten, di tengah masyarakat wong nek tau dilebokno penjara iku wong sak elek-eleke Bon, tadi kesimpulannya meriku Pak, tergantung kita di posisi mana, di makom mana, makom fana, apakah makom am kita. Ngoten nggih? Mungkin Ibu ganti saiki Ibu barangkali ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki badhe nyuwun tolong dipun jelasaken surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Ingkang kaping kalih Gus, di saat dikasih rasa kosong, ternyata di kosong niku kok kados diisi. Nopo isinya niku karena dikosongkan perannya dia Gus, dan peran niku masih dirasa ada ujian dan segala musibah yang pasti niku Gus. Kok ujian niku dijadikan kok guyu terus Gus, dos pundi niku? Dadose kok nggih segala musibah seperti jadi nikmat. Sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Inilah yang kumaksud. Semua makhluk ketika saat amanah diberikan itu tidak ada satupun yang mau, yang berani, kecuali sing ngacung itu manusia. Apa maksudnya amanah itu? Anta budallaha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa.
Kita berjanji ruh itu sebelum Allah tiupkan ke jasad, isi perjanjiannya adalah tidak akan bercinta, tidak akan beriman, tidak akan menyembah, tidak akan mengatakan wujud kecuali hanya wujudnya Allah. Alastu birabbikum, kita langsung jawab bala, nggih syahidna. Dadi jenengan kali kula gak krasa niki amanah. Oke, setelah itu ngapunten kang kathah, masuklah waktu di mana kita akil balik, mulai pengkhianatan keluar. Apakah itu salah? No, menurut kula. Itu proses kita seperti halnya prosesnya Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam sudah dipenggak, apa dipenggak bahasa Indonesia nih? Dilarang oleh Allah, Adam, jikalau kau mendekat terhadap pohon itu dan memakannya, kau kuusir dari negeriku akhirat ini. Jikalau kau selagi tidak mau mendekat dan memakan, kau masih kekal di akhirat. Pelanggaran Rasulullah Nabi Adam ini, Mbak, bukan perkara ini sebelum tidak diingatkan Allah, sudah diingatkan. Tapi Gusti Allah nggak wiwilan. Rinio, ya nafsu nih lo iblis nyoblis dalam Gusti. Kuwi tak kayak tugas gelem. Nggih, monggo. Awakmu kan wis ngelanggar aturaku gak gelem sujud nang Adam. Oh nggih. Sebabnya apa? Sebabnya Adam iku luwih elek katimbang kula. Hetah Gusti, kula niki jenengan ciptakno sangka apa? Adam sangka apa? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula kan teko api. Api pundi? Api ambek tanah liat. Akal njawab ya mesti api. Gini ku alasane kula mboten purut. Oh ngono ah. Ya wis awakmu ojo kondo-kondo Adam ka. Mboten. Tak kongkon ya apa carane Adam iki mudhun teko negeriku. Tak uji lewat awakmu. Carane ya napa? Ngomongo berbicaralah berlawanan dengan perbicara aku. Terus berbicaraan sampean ya apa nang Adam? Ngene. Adam, selagi awakmu tidak makan buah khuldi, kau akan kekal di akhirat. Jikalau kau memakannya, kau akan tidak kekal di akhirat, saya usir. Oh, waliin diwalik Pak ambek iblis. Ngomongnya ten iblis. Dam, saudaraku. Nah, wis pokoknya dirayu-rayu. Jadikanlah aku sebagai nasihatmu. Iya iblis, ono apa? Kui ngerti artinya khuldi. Ya apa? Kekal. Iku artine Dam. Sopo sing mangan khuldi mesti kekal. Nek gak mangan gak kekal. Dingen-ngene. Misalnya Adam gak kena lewat Hawa. Ringkes cerita karo-karone nggih nyonyor. Nggih toh? Kejelungup. Makanya dari cerita inilah kita sebagai anak putu, ketika akil balik hati ini makan buah khuldi yaitu syahwat, gak salah. Letak gak salah sebab apa? Proses. Akhirnya ayatnya kan nyeten. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam dos pundi? Ya apa Dam? Kabarmu ning donya? Nyonyor Gusti. Mangan saiki gak kepingin tok, nggih. Leren nandur nggih. Tuku rokok, leren nyambut gawe dan lain sebagainya. Ternyata kula rabi niku golek mungsuh. Enake mek sak klenteng Gusti, nyonyore sak rendeng. Terus kula pengin balik Gusti nang negeri asal. Tapi ana syarat Dam. Napa? Kalimat fatalaqo mongkon nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirrobihi saking pangerane Adam nrimo apa? Kalimatin wahyu. Pundi wahyu? Isine kalimat adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hati harus meninggalkan selain Allah yang disebut taghut tadi, wa yu'min billah. Dengan begitu hati baru bisa kembali kepada Allah. Ya niki tauhid kau.
diterusno amal dan inilah kalimat nek sampean pengin balik asal ya iki ngoten lho. Jadi apa yang dimaksud amanah? Jenengan tidak akan pernah mencintai, beriman, menyembah selain Allah. Nyatane kita khianat. Ya iki Pak. Akhirnya kita diperintahkan Allah, dikasih solusi, bisa kembali, tapi dengan catatan bla 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 bla. Udah selesai. Setelah itu dalam hati sampean dikasih Allah, sing rasa sak liyane Allah itu kosong. Ora enek. Loh, di saat itulah yang ku maksud dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Niki. Orang-orang mukmin mendapatkan ketentraman hati disebabkan kesadaran hatinya bahwasanya semuanya sing wujud iku mung Gusti. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pun urusan percaya gak percaya umat iki wis tak sampekno, dudu urusanku. Boten. Monggo iku hak masing-masing. Saya pun tidak akan menyalahkan bagi saudaraku yang menolak. Boten. Itu proses panjenengan kali kula piyambak-piyambak. Cuman satu hal sebagai hablum minanas saya terhadap panjenengan sedaya, muga-muga sing durung sadar niku ndang cepet sadar. Mangaten tok. Urusan niku diterima Gusti Allah apa gak? Ya dudu urusanku. Minangka hablum minanas. Saapi-apike wong ya iku wong sing nalikane dieleki dheweke ora gelem ngeleki. Ketika seorang itu dibenci, dia tidak membalas membenci. Nah, itu sak bagus-bagus wong. Tapi gawe ngono iku ya angel Pak abot. Temen abot. Illa alal khasiin, kejaba wong sing atine wis dumugi menyang Gusti Allah baru saged mengaten. Nggih, ibuke tasik wonten? Cukup ibuke? Oke. Pun Pak nggih. Kula nggih ketinjing dereng istirahat niki lihat. Alah nek matek ngluson jare mang beres. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu tadi apa yang telah Allah berikan, semoga menjadi ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.